Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Dan laki-laki itu bukan seperti wanita. Di surat An-Najm ayat 45 mengabarkan bahwa Allah menciptakan ya khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu secara berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian Allah menjelaskan di surat Ali Imran-nya ya ayat berapa? 36. Walaisa dzakaru kal unsa, bahwasanya laki-laki tidak seperti wanita. Ini menunjukkan adanya perbedaan. Dari segi fisik tentu berbeda ya. Laki-laki lebih banyak powernya daripada wanita ya. Kalau laki-laki lebih banyak melibatkan kekuatan dalam hidupnya, kalau wanita lebih banyak melibatkan apa? Perasaan ya. Makanya yang banyak bekerja banting tulang, terus apalagi meras keringat adalah laki-laki, tanggung jawab menafkahi keluarga. Sedangkan wanita tugasnya adalah di rumah ya. Jadi istananya, surganya wanita itu di rumah, bukan di luar rumah. Dan semua itu disiapkan oleh siapa? Oleh laki-laki. Namun secara konteks di dalam beragama maka sama, laki-laki dan perempuan itu sama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sama antara laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mentauhidkan Allah, kemudian ya beriman kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut ya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka ini sama dalam konteks beragama. Jadi laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat itu kalau penting. Jadi dalam konteks beribadah, laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama atau tidak? Punya kewajiban yang sama. Jadi kalau ada perintah dari Allah, maka lakukan. Ada larangan dari Allah, maka tinggalkan. Ya. Bahkan sering disebut dalam Al-Qur'an itu ya, seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki dan juga melarang perempuan. Banyak ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya laki-laki menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan Allah juga memerintahkan supaya wanita menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluannya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya ya. Adapun tujuan beribadah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya. Tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah, tapi betul-betul ibadah kita itu dibangun di atas keikhlasan. Tidak ada intervensi makhluk di dalam ibadah kita. Kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia di sini yang dimaksud siapa? Tentu laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi siapa saja yang menyandang identitas sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tujuan ya manusia itu diciptakan di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, dalam surat An-Nahl ayat 97, kemudian juga An-Nisa ayat 124.
4. Siapa yang mau baca? Ustaz tampilkan di sini ya. Kelihatan nggak? Kita tulis ayatnya. Falanuhyiyanahu. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, mengabarkan kabar gembira kepada kita semua, ya, laki-laki dan perempuan. Lebih khusus lagi di sini dikhususkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki perempuan yang beriman. Kata Allah, man amila sholiha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang mengerjakan amal solih, amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Masya Allah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa laki-laki perempuan yang beriman kemudian ya dia beramal soleh, maka pasti akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti di situ. Kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kalau saja di dunia ini kita sering termakan janji palsu oleh ucapan orang lain, ya, betul nggak? Kadang kita mudah percaya dengan janji-janji manusia, padahal itu palsu, ya, sehingga kita akhirnya terjerumus kepada apa? Kegundahan, kegelisahan, karena merasa dikhianati oleh orang yang telah memberi janji kepada kita. Nah, ini yang memberi janji kepada kita tidak akan pernah ingkar janji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya, ya. Jadi siapa saja di antara kalian pengen kehidupan yang baik, maka istiqomah di atas keimanan dan istiqomah di dalam beramal soleh. Oke, lanjut. Di buku tadi. Surat An-Nisa ayat 124. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga, ya, tidak akan dizolimi sedikit pun. Masya Allah. Nah, jadi ini ya, tadi nyambung dengan apa? Kewajiban secara umum di dalam beragama, laki-laki dan perempuan adalah beribadah, beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beramal soleh dan lain sebagainya, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi bahwa laki-laki dan perempuan yang dia beriman, jika mereka beramal soleh, maka akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi tidak boleh merasa ini ya, misalkan dalam tinjauan agama, laki-laki kayaknya kok lebih dimuliakan di dalam agama daripada wanita. Tidak, semuanya sama. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki ada bagiannya dan perempuan ada bagiannya. Masya Allah, ya. Kemudian kata Allah apa? Was'alullaha min fadlih. Kalau kalian butuh karunia, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, ya, yang maha luas, yang begitu luas. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi
ada bagian-bagiannya, laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya, dan masing-masing ketika kita mengerjakan atau menunaikan bagian kita maka ada pahalanya.